Wusna dadya jarweng kawi sapecak laku punika momor tukon tebu sane sing katama arsa mulya sing acidra kyopan sirna tirpanarsa kadulu becik bejo wohane ro. Ini adalah keris perunggu. Saya tidak tahu pasti ini perunggunya zaman apa, tapi yang jelas bukan era Mojopahit ataupun Singosari. Menggambarkan Buddha di gandiknya, ganan ya, ganan Buddha. Dan kelihatannya ini tangannya yang sebelah kanan ini cenderung ya karena mungkin masih tertutup deposit atau mungkin sudah kropos. Tapi kelihatannya tangan kanannya lebih ke atas. Sedangkan yang ini saya yakin ini Singosari, perunggu kaca. Masih mulus sekali garis-garisnya. Dan di ganan ini ganannya menggambarkan Buddha dengan posisi tangan di atas pangkuan, dua-duanya, kiri dan kanan. Dan yang ini keris Pendeta Semedi dari besi aji. Ini adalah patung perunggu Buddha, di mana mungkin mirip yang tadi keris yang pertama. Itu tangan kanannya ke depan seakan menolak, dan tangan kirinya seakan menengadah ke atas atau menerima. Ini yang disebut abaya mudra. Posisi abaya mudra ini kalau di Candi Borobudur menghadap ke utara. Dan kita di Jawa mengenal utara itu
dilambangkan melati, artinya juga melambangkan kehidupan. Tangannya yang kanan menolak, yang kiri menerima. Jadi maksudnya itu apapun yang tidak sesuai dengan perbuatan kita itu akan tertolak. Sementara kalau memang sudah akibat dari perbuatan kita, ya kita harus terima. Yang dimaksud perbuatan kita itu bisa perbuatan kita sendiri yang telah kita lakukan, atau yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, apa yang kita kenal sebagai leluhur pancer turun. Makanya ada konsep di Jawa itu namanya mikul dhuwur mendem jero. Posisi yang kedua, yang tangan kanan dan tangan kiri di pangkuan menghadap ke atas itu dikenal dengan nama Dhyana Mudra. Itu kalau di Borobudur ada di sebelah barat atau kulon, atau kalau dianukan menjadi istilahnya kelonan itu adalah manunggal. Jadi manunggal antara kawula dan Gusti. Makanya itu dikenal kalau dulu namanya istilahnya semedi. Itu dilambangkan di keris ketiga tadi ada pendeta semedi, di mana semedi itu artinya mengheningkan ciptanya yang diheningkan. Jadi syaratnya ya cuma satu, nggak usah mikir apa-apa supaya otaknya tidur. Dan kalau otak tidur itu apa yang dikatakan sebagai karsa, atau di dalam bahasa baratnya dikatakan itu hyperspace. Kembali pada istilah tadi, mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur itu artinya kita menghormati pada yang di atas kita. Di kita mengenal di atas kita itu leluhur pancer turun. Mulai dari bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, gerpak sente, debok bosok. Kita seyogianya menyuargakno, apa itu memikul dhuwur, artinya ya nyuargake para leluhur kita. Jadi ya masa ngijing makam itu enggak boleh, nyekar itu kok dibilang musyrik. Hal-hal seperti ini yang saya kira sekarang ini perlu kita rethinking. Nah, wong kenyataannya kita ini tanpa bapak ibu, ya kita nggak ada. Nah, bapak ibu itu asalnya juga dari bapak ibunya bapak ibu. Demikian seterusnya gitu loh. Jadi ya itu tadi, kita mengenal leluhur pancer turun. Kan kalau diurut-urut kemudian mungkin yang leluhur kita yang keberapa itulah yang kemudian dikatakan, ya itu kan istilah Belanda itu, animisme, dinamisme, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah itu. Kan dia nggak tahu, dia nggak melakukan itu. Dia kan hanya melihat, dia kan hanya katanya.
Jadi belum tentu animisme, dinamisme itu keliru. Terus kemudian yang posisi itu yang apa, Dhyana Mudra tadi itu, ya kalau zaman dulu, zaman saya kecil dulu, pelajaran di SD itu, SMP itu dikatakan, ayo kita mengheningkan cipta bersama-sama. Tapi kemudian berubah menjadi berdoa menurut keyakinan masing-masing. Nah, itu dua hal yang sangat berbeda. Pada saat kita mengheningkan cipta, kita semua itu manusia. Tapi pada saat kita berdoa, kemudian dibeda-bedakan berdasar keyakinan masing-masing. Ini saya kira mungkin sudah saatnya kita balik lagi kepada mengheningkan cipta, di mana mengheningkan cipta itu menumbuhkan karsa. Karsa itu adalah capaian tertinggi dari manusia. Dengan mengheningkan cipta, kita kemudian digerakkan, dituntun, dipelihara. Digerakkan itu dalam bahasa Jawanya diberikan panuntun, diberikan pinasih, diberikan pengayoman. Itu dilambangkan di setiap rumah-rumah Jawa dulu itu ada teken, ada tombak, ada payung. Kalau itu semua benar, kita akan muncul, di Jawa itu kan kita mengenal ngunduh woing pakarti, sopo sing salah seleh, dan lain sebagainya. Intinya setelah kita memikul dhuwur tadi, kita mendapat panuntun, pinasih, pengayoman supaya mendem jerunya itu benar. Karena nantinya kita kan juga akan menjadi leluhur. Lah gimana kalau anak turun kita tidak bisa mikul dhuwur karena kita tidak mendem jeru kepada mereka? Kita mengambil hikmah dari semua ini. Corona itu adalah lapisan terluar dari matahari yang memberikan kita energi. Saat ini kita mengambil banyak hikmah dari corona ini. Ayo kita kembali kibarkan bendera merah putih. Dan biasanya itu tiap hari pasaran kita, 35 hari sekali kita membuat jenang sengkolo. Mengingat pada ibu dan bapak, tidak sekedar merah itu berani, putih itu suci. Kita buat 35 hari sekali untuk kita dan anak turun kita. Agar tembang Asmorodono yang di depan Asmorondono pepeling itu menjadi kenyataan. Sudah dikatakan kala silam, perbuatan itu akan selalu ada palanya, pahala. Perbuatan yang baik akan mulia, perbuatan yang khianat akan sirna. Dan siapa yang sombong akan terlihat. Dan yang baik itu beruntung, akan mendapatkan panen buah yang baik. Matur nuwun.